Fenomena menikah muda saat ini mungkin sudah menjadi tren di zaman sekarang. Banyak sekali anak remaja yang sudah memiliki impian untuk bisa menikah muda. Sebenarnya apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Dan langsung saja kita akan berbicara dengan narasumber kita hari ini. Selamat siang, Jada. Selamat siang, Iqbal. Baik, langsung saja menurut pandangan Anda, mengapa para remaja di zaman sekarang memilih untuk menikah muda? Menurut pandangan pribadi aku, mungkin karena beberapa hal yang melatar belakanginya. Faktor yang pertama karena mereka sudah menganggap usia mereka sudah cukup. Terus faktor yang kedua karena ekonomi. Dan faktor yang ketiga karena budaya Indonesia ini. Udah tahu kan ya, banyak yang nanya gitu kapan nikah. Jadi adanya tuntutan untuk segera menikah begitu. Oke, apakah Anda termasuk ke dalam kelompok yang pro atau yang kontra di dalam hal ini? Kalau aku sih termasuk orang yang setuju aja dengan nikah muda ini. Alasan pertama kenapa aku setuju, karena dengan nikah muda interval usia anak dan orang tua tidak terlalu jauh. Sehingga para orang tua lebih mampu memberikan waktu yang berkualitas untuk membangun keluarga dan masih memiliki tenaga yang cukup untuk melakukan aktivitas lain untuk dirinya sendiri. Dan alasan aku yang kedua karena di usia muda organ reproduksi manusia masih dalam kondisi sehat dan produktif, sehingga kesempatan untuk mendapatkan kehamilan yang berkualitas dan keturunan yang sehat juga akan jauh lebih besar. Sekian dari aku, Iqbal. Oh ya, untuk riset dari opini aku nanti bakalan dijelasin lagi sama teman aku. Terima kasih Jada untuk menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kami hari ini. Baik, sama-sama Iqbal. Baik, kita lanjut ke narasumber berikutnya. Selamat siang, Rofi. Selamat siang, Iqbal. Oke, Rofi, saya dengar Anda termasuk ke dalam kelompok yang pro dalam hal ini. Coba tolong jelaskan mengapa Anda mendukung adanya kejadian menikah muda ini. Baik, menurut pandangan saya, kenapa ada orang yang memilih menikah di usia yang masih muda? Karena beberapa faktor, yaitu pertama, faktor keluarga dan lingkungan. Contohnya seperti ketika seseorang tinggal di lingkungan yang rata-rata penduduknya menikah di usia muda, maka dia pun akan mengikuti kebiasaan penduduk tersebut. Kemudian, keluarga yang menuntut untuk segera menikah itu juga bisa dijadikan salah satu penyebabnya. Kedua, faktor penghasilan. Contohnya seperti ketika seseorang tersebut sudah memiliki sebuah penghasilan yang membuatnya bisa menghidupi dirinya sendiri, ditambah faktor yang tadi disebutkan pertama tadi, maka menambah keyakinan seseorang tersebut untuk siap menikah. Kemudian yang ketiga adalah faktor kepastian. Cukup banyak masyarakat di Indonesia yang menganggap bahwa manusia, khususnya perempuan, membutuhkannya namanya kepastian. Hal tersebut yang mendorong mereka untuk menyegerakan pernikahan untuk memastikan bahwa mereka memiliki komitmen yang kuat. Dan saya termasuk ke dalam kelompok yang pro dalam hal ini karena menurut saya menikah di usia yang sangat muda bisa menghindarkan kita dari perbuatan zina dan pergaulan yang bebas. Dengan perkawinan di usia muda dapat membuat kita menjaga komitmen dengan pasangan kita dibandingkan dengan orang-orang yang belum menikah. Apalagi ditambah dengan faktor kesiapan finansial dan mental yang mendukung untuk menyegerakan pernikahan tersebut. Jadi singkatnya, jika sudah siap dari segala aspek, tunggu apa lagi? Baik, Rofi, terima kasih telah bersedia menjadi narasumber kami hari ini. Sama-sama, Iqbal. Baik, itulah tanggapan dari kelompok pro dalam hal menikah muda. Tidak hanya sampai situ saja, kami juga mengundang narasumber dari kelompok kontra. Mari kita tanyakan mengapa mereka tidak menerima atau tidak setuju dengan adanya kejadian menikah muda ini. Selamat siang, Sania. Selamat siang, Iqbal. Oke, Sania. Tadi kami sudah menanyakan dua narasumber dari kelompok pro mengapa mereka mendukung adanya menikah muda ini. Coba tolong jelaskan mengapa Anda tidak setuju dengan adanya menikah muda ini. Baik, menurut pandangan saya agak menyayangkan orang-orang yang menikah muda. Karena kan kalau menikah muda, mereka jadi harus mengorbankan masa muda mereka, di mana di umur yang masih muda mestinya masih banyak hal yang harus dieksplor agar bisa mengembangkan bakat mereka.
Mereka juga jadi kehilangan kebebasan, mengorbankan mimpi mereka, dan banyak hal lainnya. Karena kalau menikah, pasangan harus lebih fokus pada kehidupan rumah tangga yang membuat mereka tidak bisa sebebas waktu belum menikah. Apalagi kalau kondisi ekonomi mereka kurang baik. Mereka jadi perlu bekerja lebih keras 2 kali lipat karena mungkin skill dan pengalaman mereka masih belum cukup. Ditambah juga masalah rumah tangga yang dapat membuat stres. Jadi, saya termasuk dalam tim kontra sih. Baik, terima kasih banyak Sania karena telah bersedia menjadi narasumber kami hari ini. Sama-sama Iqbal. Oke, kita lanjut ke narasumber berikutnya. Selamat siang, Saufa. Selamat siang, Iqbal. Coba tolong jelaskan mengapa Anda juga tidak setuju dengan adanya kejadian menikah muda ini. Baik, dalam hal nikah muda ini, saya berada dalam pihak kontra. Karena saya berpikir pasangan yang memutuskan nikah muda tidak memiliki kesiapan secara psikis maupun pemikiran dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Dan berdasarkan dari beberapa riset juga memang menunjukkan bahwa pemikiran yang belum dewasa dan psikis yang seharusnya belum siap untuk menikah menjadi pemicu besar perceraian pada pasangan yang nikah muda. Jika kita coba bandingkan, orang zaman dulu juga banyak yang memutuskan untuk nikah muda, dan pernikahan mereka awet hingga akhir. Sedangkan pada zaman sekarang, pasangan yang memutuskan nikah muda itu lebih banyak berakhir dengan perceraian. Kalau menurut saya pribadi, perbedaan tersebut terjadi karena konteks yang berbeda dalam memutuskan menikah muda. Maksudnya, orang-orang zaman dulu banyak yang nikah muda karena terpaksa, misalnya saja dijodohkan. Dan dari keterpaksaan itu yang membuat mereka berpikir jika pernikahan yang mereka jalani kemungkinan bakal menghadapi banyak masalah. Dan ketika masalah itu beneran terjadi dalam rumah tangga mereka, mereka tidak akan terlalu kaget dan bisa berpikir lebih rasional dalam memecahkan masalah. Sedangkan pada pasangan yang nikah muda pada zaman sekarang, itu kebanyakan ya mereka memang mencintai pasangannya, merasa nyaman dengan pasangannya, merasa bahwa mereka bakal terus-terusan bisa menghadapi masalah dalam rumah tangga. Intinya ya mereka berpikir bahwa pernikahan yang mereka jalani itu akan lebih banyak mendapatkan kebahagiaan di dalamnya. Seperti jadi ada teman cerita, ada seseorang yang terus-terusan menemani dalam segala aktivitas, dan lain-lain sebagainya. Sehingga ketika mereka harus menghadapi masalah rumah tangga yang berat, mereka bakalan shock. Mereka bakalan sulit untuk berpikiran rasional karena pemikiran mereka yang didominasi oleh rasa kecewanya akan pasangannya yang tidak sesuai dengan harapannya. Dari itulah yang membuat beberapa orang yang memutuskan untuk nikah muda juga memutuskan untuk bercerai muda. Baik, terima kasih banyak Saufa. Sama-sama Iqbal. Baik, itu dia tanggapan dari 4 narasumber kita hari ini. 2 orang memilih untuk setuju dan 2 orang memilih tidak setuju dengan adanya pernikahan muda. Berikutnya adalah riset dari beberapa relawan yang bersedia untuk menjelaskan mengapa kita harus setuju dan mengapa kita harus tidak setuju dengan adanya pernikahan muda ini. Hai, nama aku Naswa Rahima dengan NIM 22109142200018. Di sini aku akan menjelaskan riset dari opini pro dari temanku sebelumnya tentang pernikahan muda. Yang pertama, selisih umur orang tua tidak jauh dengan anak. Dilansir dari artikel orame.co.id, orang tua muda akan memiliki waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan orang tua yang menikah di usia tua. Misalnya, saat anak sudah beranjak dewasa, orang tua masih berada di usia yang produktif dan masih bisa menemani anaknya lebih lama. Yang kedua, kesehatan fisik masih prima. Dilansir dari femela.com, di usia muda, wanita lebih energik mengurus pekerjaan rumah, seperti mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengurus suami. Hal itu bisa diurus dia dengan semangat. Kondisi kesehatan wanita juga berada di fase yang terbaik, sehingga risiko saat melahirkan lebih rendah dibanding dengan wanita yang berusia lebih tua. Selain itu, interval kelahiran juga bisa diatur karena tidak terbatas oleh umur. Nah, ini nih contoh dari produk pernikahan muda, jadi bayi-bayi yang lucu.
Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan kata pada video ini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Melira Arnetasari dengan NIM 2210914120009. Saya akan menjelaskan riset dari opini tentang pernikahan muda, yaitu menikah muda dapat menghindari zina dan pergaulan bebas. Menikah muda tidak menjadi masalah selama mereka siap lahir dan batin, siap mental, dan siap finansial. Dan berdasarkan hasil dari penelitian Agus Daryo tahun 2019, menikah muda bukan suatu aib, tabu, atau sesuatu yang dilarang oleh masyarakat, tetapi sebagai solusi yang dihadapi oleh orang tua untuk menghindari permasalahan zina yang ada di masyarakat. Sebab zina adalah perbuatan dosa yang dilarang oleh ajaran agama Islam. Karena itu orang tua seringkali mengizinkan anak-anaknya segera untuk menikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 3/4 dan 3/4 perempuan merasa bahwa kesiapan menikah artinya siap secara psikologis, mental, atau emosi. Selain itu juga menunjukkan bahwa dimensi kesiapan menikah yang secara rata-rata adalah kesiapan fisik dan kesehatan serta kesiapan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Hairunisa dengan NIM 22109143200015 dari kelompok 9. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai riset dari Kontra menikah muda di Indonesia. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Menurut United Nations Children's Fund atau UNICEF pada tahun 2013, Indonesia menjadi negara dengan angka perkawinan tertinggi ke-7 di dunia. Kemudian berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS, pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia menikah dan diperkirakan jumlah perempuan muda yang menikah sebelum berumur 18 tahun mencapai 1,22 juta perempuan. Dalam artikel jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA berjudul Penyuluhan tentang Dampak Perkawinan Dini bagi Remaja di SMA Negeri 2 Gerem Kabupaten Lombok Barat, menyebutkan bahwa banyak wanita muda yang merasa mengorbankan masa mudanya untuk keluarga dan fokus membesarkan anak-anak, sedangkan teman sebaya mereka masih bersenang-senang. Memasuki awal usia 20 tahun atau di awal usia 20 tahun, pemikiran wanita biasanya masih belum matang. Akibatnya, seringkali wanita yang menikah di usia muda mengorbankan karir untuk mengurus anaknya karena merasa sulit menyeimbangkan antara karir dan merawat dan mengasuh anak, ditambah lagi dengan urusan rumah tangga lainnya. Jadi, beberapa wanita merasa menyesal karena pengorbanan ini tidak menghasilkan materi. Wanita akan merasa telah mengorbankan banyak hal untuk suami dan anak-anaknya. Dan itu terus terjadi hingga usia menua. Bahkan tidak jarang pasangan yang menikah muda rentan mengalami perselingkuhan dan berujung perceraian. Fenomena tersebut diperkuat dengan artikel jurnal yang diteliti oleh Lubis pada tahun 2016 yang berjudul Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini. Lubis menyebutkan masa muda yang sangat singkat karena terlalu cepat menikah menjadi fenomena tersendiri bagi perilaku perkawinan usia dini. Pihak ketiga dapat datang juga dari orang tua kedua belah pihak. Orang tua merasa anaknya masih kecil, jadi masih butuh campur tangan orang tua. Akibatnya, tidak jarang timbul kesalahpahaman dan percekcokan dalam rumah tangga yang pada akhirnya dapat berujung fatal, yakni perceraian. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, opini Salva bahwa pernikahan di usia muda rentan terhadap perceraian atau menjadi salah satu faktor yang membuat tinggi angka perceraian itu benar adanya. Ada banyak penelitian yang diambil di Indonesia bahwa nikah muda ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kasus perceraian. Aku ambil contoh artikel yang dirilis baru-baru aja pada tahun 2023 ini. Artikel ini ditulis oleh Dian Rosita dan Abinzar Putri Vendito dengan judul Perceraian Akibat Perkawinan Usia Muda dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Peneliti mengambil data dari data sekunder seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan lain-lain yang mengacu pada informasi teoritis. Dalam artikel ini, peneliti menyebutkan beberapa penyebab mengapa nikah muda menyebabkan perceraian. Yang pertama, faktor ekonomi, misalnya nafkah tidak diberikan. Yang kedua, perbedaan prinsip.
misalnya seperti keinginan memiliki anak atau sebaliknya. Yang ketiga, munculnya orang ketiga, dan yang keempat adalah belum ada kesiapan mental yang kuat untuk menghadapi kehidupan setelah pernikahan. Di sini saya ingin menyimpulkan bahwa dari pro dan kontra yang ada, pernikahan muda bisa membawa manfaat ataupun kerugian tergantung dari preferensi individu ataupun situasinya. Karena itulah, pasangan yang ingin nikah muda harus mempertimbangkan dengan matang dan mengambil keputusan yang tepat. Karena mereka harus siap dengan tanggung jawab yang akan mereka emban dan tantangan yang akan mereka hadapi dalam dunia pernikahan. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video dari kami. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri.